Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda Afriadi dari kelas 1A Teknik Perminyakan. Di sini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia tentang hakikat bahasa dan dosen pengampunya Bapak Asnawi SPD MPD. Baiklah, di sini masuk ke hakikat bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu sistem lambang yang berupa bunyi dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain antar penuturnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Kridaksana yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para kelompok masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Sementara itu, pengertian bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang yang arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Maka, secara umum pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Namun, apakah bahasa hanya dapat didefinisikan seperti itu saja? Untuk memastikannya, ada beberapa pengertian menurut para ahli lainnya. Yang pertama, Poe Wadar Minta. Menurutnya, bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi yang dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Menurut Moelino, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa dapat diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, dan hubungan pembicara dan teman bicara dan medium pembicaranya. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek situasi yang dihadapi, permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang pendengar atau pembaca dan yang dituju, dan medium atau sarana bahasa yang digunakan. Keempat aspek tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan. Kemudian, laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang dan keilmuan, sehingga dikenallah bahasa ilmiah dan bagian sub-sub larasnya. Pembedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti laras bahasa ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata, bentukan kata, penyusunan kata, klausa dan kalimat, dan penggunaan kalimat lainnya. Atas dasar apa bahasa itu ada? Yaitu atas dasar kemauan, keinginan, interaksi, kebutuhan, dan tuntutan. Kemudian masuk ke linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa secara umum atau tidak terikat pada suatu bahasa. Oleh karena itu, ilmu ini disebut juga dengan linguistik umum. Meskipun demikian, berdasarkan keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Cabang dari linguistik yaitu yang pertama adalah fonetik, itu bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fonetik akan berhubungan dengan anatomi tubuh yang menghasilkan bunyi, khususnya organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran. Fonetik berupaya untuk menerangkan bagaimana bunyi tertentu dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu akustik yang berupa bunyi-bunyi ujaran seperti suatu proses fisik yang membutuhkan alat spektrograf untuk menghasilkan gelombang bunyi udara. Kemudian bunyi-bunyi tersebut secara konkret melalui wujud fisiknya. Kemudian fonetik auditoris, yaitu studi fonetik yang mempelajari proses penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Cabang ini boleh dibilang lebih dekat dengan kajian kedokteran dibanding dengan linguistik. Kemudian fonetik artikulasi merupakan studi fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat atau organ tubuh manusia.
Kemudian masuk ke fonemik, adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan kajian fonetik yang mengkaji fon. Kemudian ciri bahasa adalah sebagai berikut. Bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan atau bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang disebut font, fonem, dan sebagainya. Bahasa itu bersifat arbitrer, yang dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan, disebut sepatu. Mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbiter. Kemudian bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna, namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Kemudian bahasa itu bersifat konvensional. Haruslah mematuhi konvensional bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kemudian bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, adjektif, verba, dan sebagainya. Kemudian bahasa itu bersifat produktif, artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Kemudian bahasa itu bervariasi, itu suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam bahasa yang berbeda. Bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Lalu bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Kemudian linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik mikro dan makro. Mikro hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Sementara itu, linguistik makro mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Yang bagian mikronya, yaitu ada fonologi, adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bahasa untuk membedakan atau mengidentifikasikan kata. Kemudian, jika pada fonetik, bunyi-bunyi dianalisis berdasarkan cara menyembunyikannya. Oleh karena itu, dalam fonologi, bunyi-bunyi tersebut dianalisis pada suatu konteks pengucapan katanya. Misalnya pada kata bunyi dengan bunyi, apakah bunyi B dan S pada kata-kata tersebut membedakan makna? Jika ya, maka itu disebut fonem. Kemudian morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan serta klasifikasi kata-kata. Objek penelitiannya adalah morfem, yakni satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contohnya adalah imbuhan, misalnya me, an, atau sebagainya. Kemudian sintaksis. Jika morfologi membicarakan struktur internal kata, maka sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya atau unsur lainnya sebagai suatu ajuran atau mudahnya dalam suatu kalimat. Hal-hal yang bisa dikaji dalam sintaksis yaitu struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan sebagainya. Kemudian semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa
Sebenarnya makna adalah hal yang paling sulit untuk dikaji. Bahkan para linguis strukturalis biasanya menanggalkan kajian ini karena dianggap tidak dapat diteliti secara empiris. Makna itu terlalu relatif dan sangat tergantung dari penutur konteks sekitarnya. Kemudian wacana adalah kesatuan makna antar bagian dalam suatu bangun bahasa. Wacana sangat terkait dengan konteks yang menyertainya sebagai kesatuan yang abstrak. Dibedakan dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi yang mengacu pada makna yang sama, yaitu wujud konkret yang terlihat terbaca. Kemudian makrolinguistik, antaranya sosiolinguistik yang merupakan ilmu yang mempelajari aspek sosial dengan kegiatan berbahasa. Antropologi linguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan pada umumnya. Psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan psikologi dan bahasa. Kemudian pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur yang di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi tempat dan waktu berbicara, siapa saja terlibat, tujuan bentuk ujaran, cara penyampaian, genre, dan sebagainya. Kemudian, fungsi bahasa secara umum. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat, bahasa punya fungsi utama sebagai alat komunikasi, namun juga bisa memiliki sejumlah fungsi lainnya. Berikut adalah macam-macam fungsi bahasa secara umum di kehidupan masyarakat. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Kemudian di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama, sekedar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah untuk tersampaikan. Kemudian yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial tersebut. Kemudian bahasa sebagai alat kontrol sosial, yaitu bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Kemudian ada fungsi bahasa berdasarkan kegunaannya. Fungsi bahasa selanjutnya adalah fungsi bahasa berdasarkan kegunaannya, yaitu bahasa yang ditinjau dari pemakaiannya berbahasa dalam berbagai aspek. Yang pertama ada fungsi instrumental, yaitu fungsi bahasa yang digunakan untuk memenuhi dan mengungkapkan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, fungsi regulator atau pengaturan, yaitu digunakan untuk mengontrol sikap, perilaku, pikiran, atau pendapat orang lain. Yang kemudian, fungsi interak sosial. Fungsi bahasa yang digunakan untuk berinteraksi sosial atau menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Kemudian, fungsi personal, yaitu fungsi bahasa untuk mengungkap pikiran, pendapat, perasaan, dan sikap melalui bahasa. Kemudian fungsi heuristik, yaitu untuk memperoleh pengetahuan, mengeksplorasi, dan memahami lingkungan dengan cara belajar. Fungsi imajinatif, yaitu fungsi bahasa yang digunakan untuk memenuhi atau menyalurkan keindahan untuk melarikan diri keluar dari kenyataan menuju semesta atau lingkungan yang diciptakan sendiri. Kemudian fungsi informatif, yaitu digunakan untuk menyampaikan informasi baru, pengetahuan atau budaya dengan menggunakan bahasa. Masuk ke ragam dan laras bahasa Indonesia. When human use Indonesian language, ada dialek, yaitu variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat, wilayah atau daerah tertentu.
Kemudian idiolek, yaitu merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain, sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Kemudian ada slang, adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia, artinya variasi digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas. Kemudian ada ken, adalah variasi sosial tertentu yang bernada memelas, dibuat merengek-rengek, penuh dengan kepura-puraan. Kemudian ada akrolek, yaitu variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Sebagai contoh, akrolek ini adalah yang disebut bahasa Bagongan, yaitu variasi bahasa Jawa yang khusus digunakan oleh para bangsawan Keraton Jawa. Kemudian basilek adalah variasi sosial yang dianggap kurang bergengsi atau bahkan dipandang rendah. Contoh basilek adalah bahasa Inggris yang digunakan oleh para koboi atau kuli tambang. Begitu juga bahasa Jawa krama ndesa. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Untuk berkomunikasi antar suku bangsa diperlukan satu bahasa yang dipahami secara nasional. Bahasa ini disepakati dalam isi Sumpah Pemuda yang salah satunya berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia." Namun, orang-orang termasuk pelajar dan mahasiswa lebih cenderung menggunakan bahasa asing, bahasa gaul, dan sebagainya. Memang kita tidak bisa menampik hal-hal tersebut. Ada satu yang perlu kita ketahui, yaitu rumus pembentuk bahasa Indonesia. Rumus itu adalah BI, BM tambah BD tambah BA, yaitu bahasa Indonesia adalah gabungan dari bahasa Melayu yang ditambah dengan bahasa daerah Indonesia dan bahasa asing. Kemudian bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal khusus 15 pasal 36. Jadi dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air, yakni bahasa pemersatu Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, kemudian lambang identitas nasional suatu negara, karena dengan bahasa Indonesia nasional maka melambangkan suatu negara. Kemudian bahasa nasional juga sebagai penyatu suku, bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda di seluruh Indonesia. Kemudian sebagai sarana penghubung antar daerah dan antar budaya. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diposisikan sebagai negara Indonesia, yakni melambangkan jati diri negara. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa ini juga memiliki fungsi, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar pendidikan seperti di sekolah. Kemudian sarana perhubungan pada tingkat nasional, serta sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.